Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Pertiwi dari jurusan Perbankan Syariah semester 7 di Universitas Islam 45 Bekasi. Video ini dibuat semata-mata untuk persyaratan ujian akhir semester 7. Pada mata kuliah Seminar Usulan Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Purnama Putra SAKT MSI yang berjudul Meningkatkan Kinerja Keuangan dengan menerapkan Islamic Corporate Identity, studi kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Masuk pada bab 1 pendahuluan. Pada pendahuluan ini berisikan yang pertama ada latar belakang, yang kedua adanya rumusan masalah, dan yang ketiga adanya tujuan pembahasan. Industri perbankan di Indonesia semakin beragam dengan munculnya bank syariah yang menawarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional. Meskipun masih dianggap pendatang baru, perbankan syariah berkembang dengan cukup pesat. Hal ini dapat dimaklumi dengan status Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, sehingga perbankan yang menggunakan hukum dan asas Islam akan lebih diminati. Bank syariah memiliki misi dan metodologi yang eksklusif, yaitu di mana pada misinya tidak hanya mementingkan soal jumlah nominal pada investasi, tapi juga menjelaskan tentang jenis dan objek yang menjadi tujuan itu sendiri. Adapun metodologinya yaitu mencakup kerangka syariat dan kaidah-kaidahnya yang bersumber dari nilai-nilai syariat Islam yang universal, di mana ketentuan-ketentuan Islam itu sendiri bisa diterima dari kalangan manapun termasuk kalangan yang non-muslim. Maka dari itu, berdasarkan hal tersebut, Bank Syariah berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan tabungan masyarakat dan mengembangkannya. Bank Syariah juga berfungsi untuk menginvestasikan dana masyarakat sesuai dengan ajaran Islam dengan efektif, produktif, dan untuk kepentingan umat Islam itu sendiri. Bank Umum Syariah di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Bank Umum Syariah, dan yang kedua ada Unit Usaha Syariah, dan yang ketiga ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, pada penelitian kali ini yang dijadikan objek itu adalah Bank Umum Syariah, karena beberapa Bank Umum Syariah yang sahamnya sudah go publik dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bank Umum Syariah di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan harus memenuhi standar keuangan yang sama dengan bank umum konvensional. Bank Umum Syariah di Indonesia juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk menjamin bahwa operasional bank tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Bank Umum Syariah di Indonesia mulai beroperasi pada tahun 1992 dengan didirikannya itu pertama kali Bank Muamalat Indonesia. Sejak saat itu, jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia terus meningkat dan pada tahun 2021 terdapat 14 Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia. Di antaranya ada PT Bank Aceh Syariah, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Bank Net Indonesia Syariah, dan yang terakhir ada PT Bank Syariah Indonesia. Dan dari Bank Umum Syariah tersebut yang sudah go publik itu diantaranya ada PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Aladin Syariah, Bank BTPN Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah. Namun, Bank Syariah Indonesia tidak memenuhi kriteria dalam penelitian ini karena laporan keuangan publikasi masih kurang dari 5 tahun. Dalam mengungkapkan informasi keuangan yang jelas dan transparan, Bank Umum Syariah memerlukan kinerja keuangan yang baik agar mendapatkan kepercayaan kepada masyarakat. Kinerja keuangan menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk keberlangsungan dan kesuksesan Bank Umum Syariah. Kenapa penting? Karena dalam mengevaluasi kesehatan keuangan Bank Umum Syariah dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan pemegang saham terhadap Bank Umum Syariah. Oleh karena itu, kinerja keuangan diperlukan untuk mengevaluasi apakah Bank Umum Syariah tersebut telah memenuhi syarat-syarat syariah dalam operasionalnya atau tidak. Jadi, secara keseluruhan, kinerja keuangan sangat penting bagi Bank Umum Syariah karena dapat menentukan keberlangsungan usaha, meningkatkan transparansi, dan membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan kinerja keuangan dan ketaatan terhadap prinsip syariah. Menurut Widarsono dan Hadianti tahun 2015, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, yaitu profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Profitabilitas sendiri merupakan
metrik keuangan yang dipakai oleh para investor dan juga analis untuk mengukur serta mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba relatif terhadap pendapatan, biaya operasi, aset neraca, dan juga ekuitas pemegang saham selama periode waktu tertentu. Nah, profitabilitas dalam bank umum syariah itu dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bank umum syariah dalam menghasilkan keuntungan pada pendapatan, biaya operasional, aset neraca, dan juga ekuitas pemegang saham selama periode waktu tertentu. Profitabilitas juga disebut dengan rasio profitabilitas, yang mana rasio tersebut menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan atau laba rugi perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin baik pula kondisi perusahaan. Nilai yang tinggi tersebut melambangkan tingkat keuntungan dan juga efisiensi perusahaan yang tinggi dan dapat dilihat dari pendapatan arus kas, yaitu ada di laporan keuangan. Jadi profitabilitas di sini itu gunanya untuk mengukur nih seberapa baik sih bank umum syariah menggunakan asetnya untuk mendapat keuntungan. Semakin baik bank umum syariah dalam menggunakan asetnya dan memperoleh keuntungan yang besar, maka kan itu semakin bagus. Terus nanti dapat mempengaruhi kepercayaan pada investor dan juga pemangku kepentingan. Kayak wah keren ya gitu. Jadi gede keuntungannya gitu. Profitabilitas dapat dilihat dari laporan laba rugi bank yang ada di laporan keuangan bank. Indikator dalam profitabilitas antara lain ada return on asset atau ROA dan return on equity ROE. Kemudian ROA dipilih dalam penelitian ini sebagai indikator profitabilitas dengan ukuran rasio karena pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Romadani pada tahun 2015 mengemukakan bahwa return on asset atau ROA berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Corporate Identity, sedangkan return on equity atau ROE tidak berpengaruh terhadap Islamic Corporate Identity. Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah solvabilitas atau leverage. Nah, solvabilitas itu adalah alat ukur atau pengukuran terhadap kemampuan bank untuk memenuhi semua kewajibannya, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjangnya. Solvabilitas juga dapat menunjukkan mampu tidaknya suatu bank untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Jadi, solvabilitas pada bank syariah itu digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk memenuhi semua kewajibannya dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Kira-kira bank umum syariah itu mampu nggak sih untuk melunasi kewajiban-kewajibannya dengan aset yang dimilikinya? Solvabilitas yang sehat pada bank syariah Indonesia ditentukan melalui rasio solvabilitas, yaitu ada di peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 /POJK /03 2016 tentang tata kelola perbankan syariah. Antara lain, yang pertama itu ketentuannya adanya rasio modal kerja atau risk weight capital ratio harus lebih dari atau sama dengan 8%. Ketentuan yang kedua, rasio modal tetap atau capital adequacy ratio harus lebih dari atau sama dengan 12%. Yang ketentuan ketiga, itu rasio likuiditas harus lebih dari atau sama dengan 100%. Dan yang keempat, rasio pembayaran dividen atau dividend payout ratio harus sesuai dengan prinsip syariah. Dan dalam penelitian kali ini, capital adequacy ratio atau CAR dipilih sebagai indikator solvabilitas dengan ukuran ratio karena capital adequacy ratio atau CAR sangat penting bagi bank syariah maupun bank umum untuk memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk mengatasi risiko yang diakui. Karena kalau misalnya modalnya cukup, itu dapat menghindari risiko kebangkrutan. Nah, capital adequacy ratio juga sangat berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah. Karena bank yang memiliki capital adequacy ratio atau CAR yang baik akan lebih mudah untuk memperoleh dana dan meningkatkan reputasinya di mata pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, nasabah, dan otoritas regulasi, serta dapat memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan mengenai kesehatan keuangan bank dan kemampuannya dalam mengatasi risiko. Dalam kinerja keuangan syariah, Islamic Corporate Identity diperlukan karena dapat membantu menegaskan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam operasinya. Dalam kinerja keuangan syariah, perusahaan harus menghindari riba, gharar, dan maisir dalam operasinya. Nah, Islamic Corporate Identity ini bisa membantu bank syariah dalam menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi Islamic Corporate Identity
terhadap bank syariah itu dapat meningkatkan keyakinan investor dan pemangku kepentingan terhadap bank syariah, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah yang menghargai nilai-nilai Islam, dan juga dapat meningkatkan citra perusahaan. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan pendapatannya dan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dukungan finansial yang lebih baik. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengukur Islamic Corporate Identity pada bank umum syariah. Di antaranya bisa melalui survei, analisis dokumen, indikator kinerja keuangan, analisis perbandingan, dan konsultasi dengan pakar syariah. Nah, dalam penelitian ini, Islamic Corporate Identity diukur menggunakan analisis dokumen, yaitu menggunakan laporan tahunan dari masing-masing bank. Penelitian ini memacu pada penelitian sebelumnya oleh Purwanto pada tahun 2019, yaitu beliau mengatakan bahwa Islamic Corporate Identity berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas atau ROA dan menggunakan sampel 12 bank umum syariah. Terus datanya menggunakan data laporan tahunan pada periode 2014 sampai 2017. Bedanya pada penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian ini tidak hanya menggunakan variabel Islamic Corporate Identity terhadap profitabilitas atau ROA, namun juga menggunakan variabel identitas corporate identity terhadap solvabilitas atau CAR. Terus jika pada penelitian sebelumnya menggunakan sampel 12 bank umum syariah dan mengambil data laporan tahunan dari masing-masing bank periodenya 2014 sampai 2017, maka pada penelitian ini menggunakan sampel 4 bank umum syariah yang sudah go publik dan mengambil data laporan tahunan pada masing-masing bank, yaitu periode 2017 sampai 2021. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah Islamic Corporate Identity atau ICI berpengaruh terhadap profitabilitas? Yang kedua, apakah Islamic Corporate Identity atau ICI berpengaruh terhadap solvabilitas? Dan yang ketiga, apakah dengan menerapkan Islamic Corporate Identity atau ICI berpengaruh pada kinerja keuangan bank umum syariah? Tujuan pembahasannya, yang pertama, ingin mengetahui pengaruh Islamic Corporate Identity atau ICI terhadap profitabilitas. Yang kedua, mengetahui pengaruh Islamic Corporate Identity atau ICI terhadap solvabilitas. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh Islamic Corporate Identity atau ICI pada kinerja keuangan bank umum syariah. Sekian dari presentasi dan penjelasan saya mengenai proposal yang akan diajukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi saya, dan mohon maaf apabila materinya terlalu sedikit karena ini belum dilanjutkan sepenuhnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.